Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bermula ketika Ibrahim bin Adham usai menunaikan ibadah haji. Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu sebagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat ke Masjidil Aqsa. Setelah berjalan kaki di tengah hamparan padang pasir, akhirnya Ibrahim bin Adham tiba di Masjidil Aqsa selama 4 bulan kemudian. Sesampainya di Masjidil Aqsa, seperti biasa ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah Sokhra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Doa itu pun terhenti tatkala sayup-sayup terdengar suara malaikat yang sedang bercakap-cakap. Dia pun mencoba memperhatikan itu agar bisa mendengar secara jelas apa yang sebenarnya kedua malaikat sedang bicarakan. Dia terperanjat ketika tahu ternyata kedua malaikat tersebut bercakap-cakap mengenai dirinya. Malaikat berkata, "Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan warok, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi, doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terperanjak dari duduknya seraya bergumam dalam hatinya, "Jadi selama 4 bulan ini ibadahku, sholatku, doaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan hakku." Seraya gemetar, lantas Ibrahim pun mengucapkan astagfirullahaladzim. Rasa penyesalan, rasa takut akan hukuman Allah membaur jadi satu dalam derai air matanya yang tak henti-henti. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta agar dirinya dihalalkan atas sebutir kurma yang telah ia telannya. Langkahnya pun begitu tergesa-gesa. Panasnya perjalanan di siang hari pun tak bisa lagi ia rasakan karena dalam hatinya selalu tergambar betapa panasnya api neraka. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan hanya seorang anak muda yang ia temui. Bergegas ia menemui pemuda itu, sembari bertanya kepada pemuda tersebut, "4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang?" "Sudah meninggal sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma," jawab anak muda itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan?" Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya semasa di Masjidil Aqsa. Anak muda itu mendengar penuh minat. "Engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya?" "Bagi saya tidak masalah, Tuan. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu biar saya temui mereka satu persatu." Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui ke-11 saudara anak muda tersebut.
Setelah berbulan-bulan lamanya mengingat alamat mereka saling berjauhan, akhirnya selesai juga ia temui. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim bin Adham 4 bulan kemudian. Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah Kubah Sofro. Tiba-tiba ia mendengar dua malaikat yang dulu lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Mendengar akan kata-kata itu, Ibrahim lantas membacakan pujian kepada Allah karena Allah telah menerima taubatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.